mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-55 ini menampilkan Maria Untu sebagai Pramita, Aik Subari sebagai Raden Bentar, Api Burhan sebagai Ranggaweni, Asep Sofyan sebagai Senopati Indra Kumala, Firdaus sebagai Tumenggung Kitanyali, Ismardi sebagai Mang Sikil, dan Maman sebagai Mang Uton. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-55. Pada babak terdahulu dikisahkan, melihat Bentar agaknya sulit melupakan Lasmini, maka dicarilah upaya untuk menanggulangi perihal tersebut. Atas saran Gusti Permaisuri Dewi Harnum, dicoba memperkenalkan Bentar dengan seorang gadis yang mirip dengan Lasmini. Kebetulan gadis yang mirip dengan Lasmini ada, yaitu Dewi Anjani, putri Tumenggung Kitanyali, seorang pejabat tinggi kerajaan Pajajaran. Setelah mendapat persetujuan dari Brahma, maka Dewi Pramita segera mengutus Senopati Indra Kumala menyampaikan sepucuk surat untuk Tumenggung Kitanyali di Pakuan ibu kota Pajajaran. Nah, itu babakan pilar, tapal batas kerajaan Pajajaran. Hei, di bawah sana orang banyak sekali. Aku baru ingat. Pajajaran sedang membuat jalan terpanjang. Tentulah orang-orang tersebut para pekerja yang sedang membuat jalan. Lebih baik aku tidak melewati para pekerja itu, tapi mengambil jalan memutar dan langsung menuju keraton Pajajaran. Hiya, hiya, hiya. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Daulat Kanjeng Tumenggung. Ada apa, pengawal? Ada tamu istimewa, Kanjeng, dari kerajaan Madangkara. Tamu istimewa? Siapa? Senopati Indra Kumala. Senopati Indra Kumala. Cepat, dipersilahkan masuk. Daulat Kanjeng Tumenggung. Sampurasun. Rampes. Selamat datang di Pajajaran. Terima kasih, Tumenggung. Terus terang, saya jadi berdebar-debar sebab mendadak mendapat kunjungan Senopati Indra Kumala, kesatria Madangkara yang gagah perwira. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan saya sebagai perwira pasukan perang Madangkara, Tumenggung. Oh ya, jadi biasa, Tumenggung. Apalagi kalau bukan perkara wayang. Siapa yang mau nanggap wayang? Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Oh ya? Ada hajatan apakah di keraton Madangkara sehingga perlu mengadakan hiburan pertunjukan wayang? Bukan di keraton, Tumenggung, tapi di kampung Jamparing, Tumenggung. Wah, kalau begitu di tempat tinggal pribadi Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Benar, Tumenggung. Di kampung Jamparing akan diselenggarakan upacara Mitembeyan. Malam harinya diadakan hiburan untuk rakyat, yaitu pertunjukan wayang golek. Gusti Permaisuri Dewi Pramita menghendaki dalangnya yang hebat. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Tumenggung Kitanyali, jago dalang nomor 1.
Aku ini belum lama jadi dalang, Senopati. Masih belajar. Namun sudah termasuk ke mancanegara, bukan? Kapan akan diselenggarakannya? Bulan depan, Tumenggung. Kalau begitu sudah dekat. Benar. Dan tadi sebelum ke sini, saya terlebih dulu ke istana menghadap kepada Baginda Maharaja Prabu Siliwangi, menyampaikan undangan dari Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Oh ya? Begitu pula undangan untuk para pejabat penting kerajaan Pajajaran akan saya sampaikan, Tumenggung. Tapi mungkin tidak akan bisa datang semuanya, sebab sedang ada pekerjaan besar, pembuatan jalan terpanjang. Iya, saya mendengarnya, Tumenggung. Tapi tidak perlu semuanya. Sebagian saja sudah baik, Tumenggung. Ya, benar. Tumben, Gusti Permaisuri Dewi Pramita nanggap wayang. Pada setiap upacara mitembeyan di Kampung Jamparing, Gusti Permaisuri Dewi Pramita memang selalu menyelenggarakan acara-acara hiburan untuk menghibur dan menyenangkan rakyat penduduk Kampung Jamparing, Ranggabeni. Nah, kali ini agak istimewa nanggap wayang dengan dalang yang terkenal, yaitu Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Iya, Tumenggung Gitanyali memang hebat. Terutama kalau memainkan cerita Jabang Tutuka, riwayat Gatot Kaca dari lahir sampai dewasa. Wah, bukan main. Semalam suntuk betah sekali. Benar. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukanku memimpin pembuatan jalan terpanjang, masih bisa menyempatkan diri memenuhi undangan Gusti Permaisuri Dewi Pramita dalam upacara mitembeyan itu. Terutama ingin mencicipi beras Jamparing yang terkenal itu. Apalagi padi yang baru dituai itu waktu panen pertama, bukan? Iya. Ayo, kau harus melihat peta pembuatan jalan terpanjang itu. Iya, mari. Meskipun kau seorang perwira pasukan perang, tapi tak ada salahnya menambah pengetahuan tentang cara-cara pembuatan jalan. Sebab siapa tahu kau dipindahkan tugasmu jadi seorang tumenggung misalnya. Nah, kau sudah punya bekal dalam ilmu ketatanegaraan. Kau juga katanya dulu begitu, Ranggabeni. Iya, sama seperti kau, Senopati Indrakumala. Aku waktu masih muda seperti kau, tugasku di pasukan perang. Pangkatku Punggawa Ranggabeni. Baru sekarang ketika Prabu Siliwangi menjadi Raja Pajajaran, aku ditarik ke keraton. Dan ketika ibu kota Pajajaran dipindahkan ke sini, aku langsung menjadi tangan kanan Prabu Siliwangi di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan raksasa. Iya. Seperti pembuatan Telaga Rena Mahawijaya, pembuatan bandar-bandar pelabuhan di sepanjang Sungai Haliwung dan Sungai Sadane. Dan sekarang pembuatan jalan terpanjang dari Pakuan Pajajaran ke Galuh Pakuan di Kawali. Iya. Nah, ini gambar petanya. Nah, mulai dari sini jalan itu dibuat. Agaknya keluar kota ya? Iya, sebab jalan-jalan di dalam ibu kota sudah baik semuanya. Lagi pula jalan itu diperuntukkan bagi kepentingan perhubungan dengan wilayah yang berada di luar wilayah Pajajaran. Iya. Ini tempat-tempat penting yang akan dilalui oleh jalan terpanjang itu. Banyak sekali. Ya, semuanya 14 tempat penting. Belum desa-desa kecil. Dengan adanya jalan ini, sebenarnya menguntungkan juga bagi kerajaan-kerajaan lain seperti Madangkara, sebab bisa ikut memanfaatkannya. Misalnya dengan membuat jalan tembusan yang menuju ke jalan ini dari tempat yang diinginkan. Dengan demikian, pengiriman barang perdagangan akan lancar
di dalam memasarkannya. Benar, Ranggabeni. Seperti yang pernah dialami oleh Madangkara waktu membuat pesanggrahan keramat. Dengan selesainya jalan panjang dari desa Halimun sampai ke pantai Karangmaja, maka desa-desa terpencil yang tadinya sulit memasarkan barang hasil buminya, sekarang lancar sekali mengalir ke ibu kota Madangkara. Itulah keuntungan memiliki jalan yang baik. Apa saja menjadi lancar dan menguntungkan semua pihak. Iya, benar. Dan contoh yang gampang. Orang kota butuh buah-buahan yang langka. Iya. Ya, orang desa dengan lancar mengirimkannya ke kota. Benar. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Waduh, ini anak-anak. Ganggu saja. Ayo, main di sana. Di sawah atau di lapangan. Di sini ketiban bambu, nanti bapakmu yang susah. Biasanya mereka main di sawah atau di lapangan. Tapi hari ini, bergerombol terus di sekitar panggung ini. Aku takut anak-anak itu menginjak potongan-potongan bambu atau kayu yang runcing-runcing, yang bertebaran di mana-mana. Anak-anak itu mah tidak salah, Mang. Sebab tidak sering di kampung Jamparing ini diadakan panggung hiburan. Jadi melihat kita membuat panggung besar seperti ini, mereka senang sekali, Mang. Iya. Mang, itu Gusti Permaisuri datang, Mang. Ayo, turun. Ayo, turun. Kata, Udi, Jamhur, Jang Mahi, Bang Utom, turun, berhenti dulu. Itu Gusti Permaisuri datang. Daulat Gusti Permaisuri, kami menghaturkan sembah. Aku terima sembah kalian. Daulat Gusti. Wah, sudah hampir selesai ya? Besok siang akan rampung seluruhnya, Gusti. Berapa orang yang mengerjakan panggung ini? 7 orang, Gusti. 7? Hamba sendiri, kemudian Jang Turta, Ya. Jang Mahi, Mang Utom, Karta, Udi, dan Jamhur. Kenapa kau ikut bekerja, Jang Turta? Bagaimana, Gusti? Kau kan pengantin baru. Baru 4 hari kau menikah. Tidak, Gusti. Mengerjakan panggung tidak merepotkan hamba. Iya, dan kau, Mang Utom? Katanya sawahmu sompal, kena banjir, ya? Sedikit saja, Gusti. Hanya 2 petak. Tapi hasil panennya bagus kan? Bagus sekali, Gusti. Ya. Bahkan lebih bagus dari panen tahun lalu. Oh ya? Tahun lalu 600 gedeng. Panen tahun ini 1000 gedeng, Gusti. Wah, bagus sekali, Mang Utom. Meningkatnya besar sekali. Daulat, Gusti. Itu semua berkat bimbingan dari Kanjeng Tumenggung Wiratmaja. Iya, itu bagus dan benar. Tumenggung Wiratmaja sangat ahli soal tanah. Dengan menyelidiki jenis tanah di daerah tertentu, dia akan tahu bibit padi yang bagaimana yang harus ditanam di daerah itu. Daulat, Gusti. Apa kalian tahu Kademangan Ciburui? Tahu, Gusti. Di kaki gunung Rayungan. Nah, tanah di Kademangan Ciburui itu sangat tandus dan gersang. Padi tidak bisa tumbuh di situ. Hanya ubi dan ketela pohon yang bisa tumbuh. Begitupun pohonnya kurus-kurus. Lalu, oleh Tumenggung Wiratmaja, tanah di situ diambil 1 keranjang dan dibawa ke rumahnya. Setelah dipelajari selama 6 bulan, barulah dapat diketemukan jenis bibit padi yang cocok dan dapat tumbuh di tanah Kademangan Ciburui itu. Dan hasilnya, kalian tahu sendiri, kalau dulu penduduk di sana selalu mendatangkan beras dari tempat lain, tapi sekarang malah sebaliknya. Malah bisa mengirimkan beras ke tempat-tempat lain, karena hasil padi di sana berlimpah-limpah dan juga berlebih-lebihan. Daulat, Gusti. Nah, maka dari itu, kalian semuanya harus mematuhi apa-apa yang dikatakannya kepada kalian tentang bagaimana cara yang terbaik untuk bertanam padi. Daulat, Gusti. Kalian sebagai para petani
yang bertahun-tahun mengolah tanah, bertaman padi, tentu punya pengalaman dan kepandaian bertani. Jadi, kalau ada sesuatu yang kalian rasa kurang cocok atau bertentangan dengan pendapat kalian, hendaknya dirundingkan sebaik-baiknya dengan Tumenggung Wiratmaja. Itu semua demi kebaikan kalian juga, agar hasil panen kalian ini semakin baik. Paling tidak, sama baiknya dengan sekarang. Daulat Gusti. Mang Singkil, Daulat Gusti. aku ingin melihat panggung pertunjukan yang kau buat, yang nanti akan dipergunakan pertunjukan wayang. Daulat Gusti. Dipersilahkan. Gusti Permaisuri, Dewi Pramita itu rendah hati sekali ya. Beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pertanian. Sering pergi ke sawah, melihat para petani yang sedang mengerjakan sawah. Tidak segan-segan pula turun ke lumpur bersama-sama dengan penduduk bertanam padi. Iya, juga sekarang. Padahal untuk memeriksa panggung hiburan, cukup ditugaskan kepada salah seorang pegawai keraton. Tapi beliau sendiri yang datang ke sini. Iya ya. Wah, kau membuat panggung ini terlalu bagus, Mang. Seperti mau membuat rumah panggung yang besar dan kuat puluhan tahun. Daulat Gusti. Dibuat yang sederhana saja tapi kuat, Mang. Kan hanya dipakai 3 hari saja. Sayang, bahan kayu dan bambu sebagus ini dibuang-buang begitu saja. Anu Gusti. Ya. Bila nanti selesai dipakai pertunjukan, bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Seperti untuk pagar atau kandang kerbau. Begitu Gusti. Oh iya, begitu ya. Daulat Gusti. Nanti akan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Begitu Gusti. Iya, kalau begitu boleh saja, Mang. Daulat Gusti. Bentar. Daulat Ibunda. Wah, Janur. Banyak sekali ini, Bentar. Setiap kita merayakan pesta upacara Mitembayan selalu dengan sederhana. Iya. Dan tahun ini kita akan menyelenggarakannya dengan meriah dan mewah. Dan sudah mendapat persetujuan dari Ayahanda Brahma. Iya, hasil panen tahun ini di seluruh Madangkara, terutama di kampung kita ini, Kampung Jamparing ini, berlimpah-limpah. Jadi, sekali-sekali boleh saja kita merayakannya dengan mewah dan meriah. Itulah Ibunda. Saya akan menghias jalan besar dari mulai tapal batas Kampung Jamparing sampai ke sini. Jadi saya membutuhkan janur yang banyak sekali. Juga saya sudah membeli kain banyak sekali untuk bendera umbul-umbul. Iya, tapi sekarang tinggalkan dulu pekerjaanmu itu, Bentar. Kenapa, Ibunda? Kau sekarang juga harus ke keraton. Sebab hari ini Tumenggung Gitanyali datang. Nah, kau yang harus menyambutnya. Sebab dialah nanti yang akan menjadi dalang dari pagelaran wayang kolek di kampung kita ini. Iya, benar. Baik, Ibunda. Sekarang juga saya berangkat ke keraton. Iya. Mang Kowi. Iya, Den. Keluarkan kuda. Aku mau ke keraton. Baik, Den. Itu Raden Bentar. Buka pintu gerbang cepat. Siapa? Daulat, Raden. Pengawal, kau menjaga pintu gerbang sejak kapan? Semenjak tadi pagi, Raden. Hamba bertugas mulai pagi menggantikan penjaga yang bertugas tadi malam. Apakah kau melihat rombongan dari Pajajaran sudah datang? Sudah, Raden. Tadi pagi dikawal oleh Senopati Indra Kumala. Waduh, aku terlambat. Ya sudah. Iya. Nah, itu di depan pendopo Balai Sema ada sebuah kereta yang besar dan bagus. Ditarik 4 ekor kuda. Pasti itu kereta Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Raden! Nah, Paman Senopati Indra Kumala. Wah, Paman, kenapa begitu? Kenapa tidak memberi kabar pada saya di Kampung Jamparing? Kabar mengenai apa, Raden? Saya ditugaskan Ibunda untuk menjemput Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Wah, Paman tidak tahu, Raden.
Kalau tahu begitu, Paman bisa menyuruh seorang prajurit pergi ke kampung Jamparing, Raden. Memberi kabar kepada Raden tentang ini. Ya, sudahlah. Sudah datang kok. Mau dibilang apa lagi? Ya, Raden. Siapa saja? Maksud saya, berapa orang semuanya? Lengkap, Raden. Kanjeng Tumenggung Gitanyali beserta istrinya, juga bersama putrinya, Dewi Anjani. Lalu para nayaga penabuh gamelan, semuanya 15 orang, Raden. Ya. Dan semua rombongan masih berada di Balai Sema itu, Raden. Sedang dijamu oleh Tumenggung Wiratmaja. Dan setelah selesai perjamuan, barulah para tetamu itu akan ditempatkan di tempatnya masing-masing, Raden. Dan para wanita di Keputren, para nayaga di Pendopo Biru, sedangkan Tumenggung Gitanyali di Pendopo Mawar, Raden. Iya. Nah, itu mereka keluar, Raden. Rupanya perjamuan sudah selesai, Raden. Nah, Raden, itu yang berjalan di muka didampingi oleh Tumenggung Wiratmaja adalah Tumenggung Gitanyali, Raden. Dan di belakangnya istrinya, serta di sampingnya istrinya itu Raden, Raden Bentar. Kenapa mendadak pucat dan gemetar, Raden? Lasmini. Apa, Raden? Lasmini? Itu Lasmini. Iya! Raden Bentar, ada apa, Raden? Kenapa berkelebat melompat cepat sekali ke atas genteng? Lihat! Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Raden Bentar mendadak terkesima. Kedua matanya melotot, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar ketika melihat Lasmini ada di antara rombongan tamu istimewa dari Pajajaran. Secepat kilat, dia melompat ke atas genteng sebuah gedung tinggi. Indra Kumala sangat cemas dan bingung. Segera pula tubuhnya berkelebat menyusul Raden Bentar ke atas genteng. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Raden Bentar, apa yang terjadi? Paman, itu Lasmini. Lasmini? Yang mana, Raden? Itu yang sedang berjalan menuju ke Keputren, di samping istri Tumenggung Gitanyali. Raden Bentar, itu bukan Lasmini, itu Dewi Anjani. Dewi Anjani? Iya, Dewi Anjani putrinya Tumenggung Gitanyali. Benarkah itu? Periksalah dengan seksama, Raden. Sama, Paman. Cara jalannya, gerak-geriknya, tertawanya. Kulit tubuhnya kuning langsat. Bentuk tubuhnya sintal. Rambutnya juga sama. Ikal bergelombang, terurai sampai ke bahu. Bukankah Lasmini sudah tua, Raden? Maksud Paman sudah berumur, yang umurnya sama dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Nah, yang Raden lihat itu seorang gadis remaja yang muda belia, Raden. Ya. Dan Lasmini lebih sering berpakaian ringkas, celana panjang, berselendang kain. Tapi dia itu berkebaya. Sudahlah, Raden. Ayo kita turun. Tidak baik bertengger di atas genteng seperti ini, seperti burung merpati yang kabur dari kandangnya. Mengapa di dunia ini ada orang yang serupa? Raden ini suka ngelantur. Tumenggung Gitanyali, anaknya hanya satu. Ya, Dewi Anjani itulah. Lagi pula sebelum menikah dengan ibunya Dewi Anjani, tidak pernah menikah dengan wanita lain, Raden. Sampai sekarang istrinya hanya satu, ialah ibundanya Dewi Anjani itu. Memang benar, Raden. Lasmini juga orang Pajajaran. Lahir di Pajajaran, dibesarkan sampai dewasa di Pajajaran pula. Tapi Paman berani tangguh, sebab Paman tahu benar siapa Tumenggung Gitanyali. Raden, percayalah kepada Paman. Antara Tumenggung Gitanyali dengan Lasmini tidak pernah ada hubungan apa-apa. Ya, Paman. Marilah kita turun. Mari, Raden. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection.
Wah, ramai Nyai. Kamu dari Jalan Besar, Kang? Iya, menonton rombongan panggung dari Madangkara. Oh iya? Bagaimana, Kang? Semuanya sudah datang gitu? Sudah. Baginda Prabu Tuanku Brahma, Gusti Permaisuri Dewi Harnum, Wah hebat Gusti atuh. Ayu Mantili, Gusti Patih Gotawa, Raden Paksi, Terus? Kanjeng Tumenggung Wiratmaja, dan banyak lagi para penggede lainnya. Wah, semuanya naik kereta. Ada pula yang menunggang kuda. Wah, Kang, kalau begitu aku ingin sekali melihat Raden Paksi, Kang. Dia menunggang kuda hitam, tinggi, besar. Kata orang, wajahnya mirip sekali dengan ibunya, Gusti Ayu Dewi Mantili. Bukan hanya wajahnya yang mirip, semuanya. Terutama wataknya sama galak. Dan nampaknya dia itu bengis. Masa iya, Kang? Aku juga dengar-dengar saja. Katanya Raden Paksi itu sama dengan ibunya. Galak, bengis, dan kejam. Wah. Kalau begitu mah naga-naganya nanti sudah besar bakal seperti ibunya ya, Kang? Jadi Iya. pendekar yang paling ditakuti. Kelihatannya memang begitu. Iya. Wah, upacara mitembeyan tahun ini meriah sekali. Iya. Tuanku Brahma sendiri yang akan melakukan pemotongan padi pertama. Masa, Kang? Iya, dan malamnya, wah, pertunjukan wayang. Dalangnya paling hebat, Kanjeng Tumenggung Gitanyali dari Pajajaran. Oh, iya ya, Kang ya. Emban, Daulat, Gusti. aku ada perundingan penting dengan Gusti Dinda Harnum. Jadi jangan ada yang masuk ya. Daulat, Gusti. Nah, bagaimana Dinda Harnum? Bagaimana gelagatnya Bentar ketika dia melihat Dewi Anjani? Justru saya mau menanyakannya kepada Kanda Dewi. Bagaimana gelagat Bentar saat ini? Ya, saya sengaja menyuruh dia pergi ke keraton menjemput Tumenggung Gitanyali. Maksud saya, agar dia bisa berjumpa dengan Dewi Anjani. Tapi sayang, terlambat. Tapi anehnya pulang dari keraton, dia nampak gugup. Mengerjakan apa-apa serba gugup dan juga banyak melamun. Katanya, dia tidak sempat bertemu dengan Tumenggung Gitanyali. Yang berarti pula tidak bertemu dengan Dewi Anjani. Tapi kok gelagatnya jadi begitu? Bentar tidak ketemu dengan Dewi Anjani, tapi melihatnya. Iya, saya juga berprasangka begitu. Bentar pasti sudah melihat Dewi Anjani. Sebab, kenapa dia jadi gugup dan sering melamun kalau tidak ada sebab-sebabnya? Penjaga Keputren juga melaporkannya begitu. Apa? Penjaga Keputren? Dewi Anjani dan ibunya menginap di Keputren. Ya. Rupanya Raden Bentar ingin sekali melihat Dewi Anjani. Menurut prajurit penjaga Keputren, Raden Bentar bolak-balik di depan pintu gerbang Keputren. Tentu saja si penjaga itu heran. Mungkin karena malu, terus dia masuk saja ke Keputren, menemui saya, pura-pura menengok Wanapati. Bagaimana gelagatnya? Begitulah serba gugup. Lama sekali dia bermain-main dengan Wanapati, tapi lebih sering melihat keluar lewat jendela. Iya. Mungkin dia mau melihat kalau Dewi Anjani sedang berjalan-jalan ke Taman Keputren. Iya, kalau begitu, dia sudah melihat Dewi Anjani, tapi belum sempat bercakap-cakap. Sehingga dia itu jadi kita lihat perkembangannya besok. Sebab Dewi Anjani masuk dalam barisan 40 orang gadis yang membawa sesajen. Bagus. Dengan begitu, Bentar bisa melihatnya dengan jelas. Iya. Malah, aku sendiri belum pernah melihatnya. Tapi aku percaya Dewi Anjani mirip dengan Lasmini. Buktinya, Bentar sampai gugup dan gelisah seperti itu. Besok dia datang bersama-sama dengan 40 orang gadis-gadis keraton yang bertugas membawa sesajen. Iya. Semuanya sudah siap, Kanjeng Tumenggung. Bagus. Siaga menunggu perintah untuk diberangkatkan.
Berjalan paling muka 10 orang pendeta, dipimpin oleh Rama Begawan Adiaksa Ingkasogatan. Disusul oleh 40 orang gadis pembawa sesajen. Lalu Tuanku Brahma beserta keluarga. Kemudian para pembesar keraton. Disusul oleh rombongan rakyat, khususnya penduduk kampung Jamparing ini, yang akan ikut bersama-sama dengan kita menuai padi. Daulat Kanjeng Temenggung. Tunggu sebentar lagi. Rama Begawan Adiaksa Ingkasogatan masih bercakap-cakap dengan Tuanku Brahma di dalam ruangan khusus. Daulat Kanjeng Temenggung. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Bagaimana Kanda Dewi? Aduh, jagat Dewa Batara. Kenapa wajah Kanda Dewi pucat dan gemetar? Apakah aku ini tidak sedang bermimpi? Aku melihat Lasmini berdiri di sana, di antara gadis-gadis pembawa sesajen. Itulah dia, Dewi Anjani. Aduh, bukan mirip lagi Dinda Harnum. Persis, sama. Senyumnya, lirikan matanya, kulitnya, bentuk badannya. Oh, pantas Bentar sampai gugup dan gelisah. Aku juga menjadi gugup. Jantungku berdebar keras. Aduh. Perbedaannya hanya sedikit. Lasmini sudah nampak agak tua. Ya. Kalau Dewi Anjani muda belia dan segar. Kekuasaan Sang Maha Pencipta tidak bisa diduga. Mengapa ada dua orang yang satu sama lain sama, Dinda Harnum? Ya, itulah kekuasaan Sang Maha Pencipta. Lasmini dan Dewi Anjani sudah jelas bukan saudara kembar, tapi bisa sama. Aku suka sekali pada dia. Jangan terburu-buru, Kanda Dewi. Kita belum tahu watak dan kepribadian Dewi Anjani yang sesungguhnya. Iya. Kita butuh waktu untuk mengetahui dia luar dalam. Iya, benar juga. Aku ini harus sabar. Kanjeng Tumenggung Wiratmaja, Tuanku Brahma dengan Rama Begawan Adiaksa Ingkasogatan sudah keluar dan menuju ke barisan. Baik, siapkan semuanya. Daulat Kanjeng Tumenggung. Rombongan, berangkat! Tuh, Nyai. Oh, iya. Rombongan agung sudah berangkat dari rumah kediaman Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Iya. Bergerak menuju ke pesawahan. Aduh, itu lihat Kang Utom. Iya. Aduh, gadis-gadis yang membawa sesajen itu. Wah, tidak ada yang jelek satu juga. Semuanya cantik-cantik ya. Iya, kan dipilih, Nyai. Iya. 40 orang gadis pembawa sesajen itu dipilih yang cantik-cantik. Semuanya para putri keraton. Iya, Kang. Wah, kalau jadi laki-laki bingung barangkali ya, Kang ya? Bingung kenapa? Habis semuanya cantik begitu, mana yang harus dipilih? Kalau aku jadi raja, semuanya aku ambil jadi selir. Ya, Kang mah. Itu, Nyai. Siapa? Itu Raden Paksi. Yang mana, Kang? Yang mana? Itu tuh, yang berjalan berdua dengan Raden Bentar. Di belakang Mahapati Gotawa. Aduh, iya, sama Kang. Sama dengan ibunya ya? Iya. Wah, gerak-geriknya tangkas dan gagah sekali itu. Iya. Kanjeng Temenggung, rombongan paling muka sudah sampai di daerah pesawahan. Baik. Selanjutnya aku yang menuntun Rama Begawan memasuki sawah yang akan dituai pertama. Daulat Kanjeng Temenggung. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Silahkan Rama Begawan. Rama berdiri di sini dan mohon ampun. Tuanku berdiri di sini. Iya. Ini pisaunya tuanku. Iya. Padinya yang mana? Yang mana yang harus aku potong, Tumenggung? Yang itu, tuanku. Sudah hamba beri tanda dengan kain putih. Iya. Gusti Permaisuri berdiri di sebelah sini. Aku memotong padi yang mana, Temenggung?
Yang ini, Gusti. Ya. Rama Begawan Adiaksa ing Kasogatan dipersilahkan membacakan doa. Selesai, Tumenggung. Baik, Rama Begawan. Tuanku Brahma dipersilahkan melakukan upacara utama Mitembian. Iya. Wahai rakyatku, pada hari yang bahagia ini, aku memandang ke sekeliling, sejauh mata memandang hamparan padi yang menguning. Bahagialah engkau, wahai rakyatku, bahwa kerjamu tidak sia-sia, bahwa kerjamu mendatangkan kebahagiaan bagimu. Aku akan memotong padi. Makmur dan sejahteralah Madangkara. Hop, ya. Kesawan sudah berubah menjadi pemanusiaan. Bagaimana, Raden? Pemanusiaan? Lihat saja sendiri oleh Paman Tumenggung. Tanaman padi jadi tidak kelihatan sebab sudah berganti jadi tanaman manusia. Di mana-mana penuh orang melulu. Kan sedang pesta Mitembian, Raden. Jadi rakyat semuanya turun ke sawah menuai padi. Tiap hari begini, Paman? Tidak, Raden. Para pengagung besok sudah kembali ke keraton. Lalu panen ini selanjutnya dikerjakan oleh para petani sendiri. Hei, berhenti! Gamelan, berhenti! Loh, kenapa gamelan berhenti? Gusti Ayu, Putra Randa Raden Paksi menghentikan gamelan. Apa-apaan si Paksi itu? Bapaknya di mana? Gusti Gotawa ada, tapi agak jauh dari panggung gamelan Gusti Ayu. Si Paksi memang panda. Aku pelintir telinganya. Mantili, biarkan dia. Kakang Brahma? Biarkan saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat selanjutnya. Kakang Brahma selalu begitu. Paksi terlalu dimanja oleh Kakang. Jadinya sama saya tidak takut. Bukan begitu. Dia menghentikan gamelan, tentu ada maksud tertentu. Nah, kita tunggu. Kalau berbahaya, baru kita cegah. Kalau cuma nakal anak-anak itu biasa. Iyalah. Ayo, nyanyi! Semuanya bernyanyi! Menyanyi? Potong padi rame-rame, semuanya pada diam, pada cemberut, jelek. Tidak, Raden. Semuanya bersukaria. Wajah-wajah mereka cerah-cerah. Iya, tapi pada diam, tidak bagus. Supaya ramai, harus nyanyi. Hei, kenapa pada tertawa? Nyanyinya lagu apa, Raden? Lagu apa saja? Bulan Endah. Siang hari tidak ada bulan, Raden. Lagu Kembang Melati. Ini di sawah, Raden, tidak ada kembang melati. Kalau kembang padi ada. Pada tidak semuanya. Lagu yang ramai saja, Raden. Rampak Sekar. Iya, Rampak Sekar. Bagus. Hei, para penabuh gamelan. Ayo bunyikan gamelannya. Lagu Rampak Sekar. Daulat, Raden. Aki Kolot. Oh, iya, Daulat, Raden. Kau ini pimpinan penabuh gamelan, jangan ngantuk melulu. Sudah minum kopi belum? Hawanya enak, Den. Nabuh gamelan kena angin sepoi-sepoi. Angin sawah jadi ngantuk, Den. Dasar aki-aki kolotku maneh, penidur. Maaf, Den. Ayo cepat, tabuh gamelan, Rampak Sekar. Daulat, Raden. Ayo, anak-anak para nagaya.
Bunyikan gamelan, lagu Rampak Sekar. Bagus, ayo semuanya bernyanyi. Yang keras, jangan malu-malu. Bagus. Anakmu Mandili, ada saja gagasannya. Selalu aneh-aneh, tapi kadang-kadang lucu. Paksi. Orang menunai padi disuruh menyanyi. Tidak peduli perempuan, tua, mbok-mbok tani, semuanya disuruh menyanyi. Nah, begini kan enak. Kerja keras juga tidak serasa kalau sambil bernyanyi. Betul tidak, Paman? Betul Den, enak. Hei, ada apa tertawa Dinda Harno? Lihat, Kanda Dewi Pramita. Ya? Itu Raden Paksi, kayak orang tua saja. Duduk di pematang sawah, bersandar pada pohon pisang. Kepalanya manggut-manggut mengikuti irama lagu. Raden Paksi memang lucu, tapi lagunya memang enak. Gadis-gadis itu suaranya enak-enak, Dinda Harno. Rupanya Dewi Anjani pintar menyanyi. Ya? Tuh lihat, dia bernyanyi dengan riang gembira bersama-sama gadis lainnya. Cantik sekali dia. Lihat, ayahnya Dalang, anaknya juga pintar menyanyi. Iya. Kanda Dewi menoleh terus ke sana kemari. Bentar, saya mencari Bentar. Iya. Raden Bentar kemana? Tidak kelihatan. Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Raden Paksi Jaladara memang bandel, tapi kadang-kadang lucu juga. Berkat ulahnya yang ugal-ugalan, suasana di pesawahan yang luas itu menjadi mengasyikkan. Menuai padi sambil berdendang. Namun, Pramita merasa gelisah sebab Raden Bentar tidak nampak. Tidak sulit mencari Raden Bentar di antara ribuan orang itu. Sebab, sebagai seorang putra raja, dia memiliki ciri yang khusus, yaitu ikat kepalanya berlapis emas. Tapi dicari-cari ke sana kemari, tidak ada. Kemanakah Raden Bentar? Apakah dia begitu lancang meninggalkan upacara mitembeyan yang resmi dan megah itu, yang dipimpin langsung oleh Raja Agung Madangkara sendiri, Brahma Kumbara? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan